Ya, salam, ketemu lagi dengan saya teman-teman. Apa kabarnya? Saya percaya semuanya dalam keadaan yang diberkati, baik itu jasmaninya, rohaninya, maupun materinya. Amin. Teman-teman, saya sebenarnya baru pulang kerja ini, begitu kan. Mandi aja belum, begitu. Tapi waktu saya buka WA, saya ada mendapat satu pertanyaan dari teman-teman. Gitu, gak usah saya sebut lah kan, gak usah saya tampilkan. Tapi pertanyaan ini udah terlalu sering begitu kan, dan banyak yang bertanya. Karena nggak mungkin lah saya menjawabnya satu persatu gitu, capek gitu kan, dan saya juga harus bekerja juga teman-teman gitu kan. Jadi saya buatkanlah satu video untuk menjawab satu pertanyaan ini gitu. Nah, pertanyaannya itu seperti ini teman-teman. Karena di akhir-akhir ini banyak dan ada beredar satu ajaran yang berkata kita harus kembali kepada nama yang benar begitu. Manggil nama Bapa itu harus ini, manggil nama Sang Juru Selamat itu harus ini begitu. Kalau tidak memanggil dengan nama yang benar dan dipastikan itu tidak selamat begitu kan. Nah, kira-kira menurut teman-teman Pak, setuju nggak dengan pendapat dari ajaran ini begitu? Nah, kalau memang Anda setuju, tolong komen di bawah, dan kalau tidak setuju, tolong juga komen di bawah apa alasannya begitu. Kita sekali lagi berbagi teman-teman, bukan mengajari, hanya sekedar sharing begitu. Silahkan di komen di bawah ya teman-teman. Oke, kalau menurut pendapat saya teman-teman, kita harus kembali atau baca dulu itu Matius 7 ayat 21 sampai 23. Di situ ada orang yang berkata kepada Tuhan, Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat demi namamu, menyembuhkan orang demi namamu, sudah begini sudah begitu Tuhan demi namamu, begitu kan? Tapi Tuhan berkata apa? Enyahlah engkau, pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau, katanya. Coba direnungkan sedikit teman-teman, begitu kan? Orang ini bisa menyembuhkan orang yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, atau mungkin yang mati bisa bangkit demi nama Tuhan. Hebat tidak? Hebat tentu dong ya kan? Begitu. Karena saya dulu pernah mengalami teman-teman, sekali pengalaman saya waktu itu ada orang sakit sudah lama begitu, dan gak mati-mati. Ketika saya doakan, juga saya berdoa Tuhan teman-temannya, bukan menyembuhkan begitu. Saya doakan, besok paginya lewat begitu kan, meninggal begitu. Makanya saya pernah disebut oleh orang-orang di situ, maksud saya kan, di satu desa itu pendoa maut begitu kan. Tapi ya sudahlah, diabaikan aja kata-kata itu. Nah, tapi Tuhan berkata kepada orang ini tadi, kita kembali lagi teman-teman, aku tidak mengenal engkau. Coba garis bawahi kata mengenal teman-teman. Bagaimana mungkin Tuhan tidak mengenal dia, padahal dia bisa menyembuhkan orang demi nama Tuhan begitu. Nah, kitab Perjanjian Baru itu ditulis pakai bahasa Aram dan Yunani teman-teman. Kalau kitab Perjanjian Lama itu bahasa Ibrani. Itu yang pernah saya dengar begitu kan. Nah, kita kembali kata mengenal. Nah, dalam bahasa Yunani teman-teman, mengenal itu ada 4, tapi 3 cuma yang saya tahu begitu. Yang pertama itu sunemie gitu, maaf ya kalau salah gitu. Sunemie, yaitu dia mengenal karena kelahiran. Begitu. Kenapa kau jadi orang percaya? Karena bapak saya orang percaya, mama saya orang percaya, nenek saya, kakek saya orang percaya. Jadi dia pun orang percaya. Begitu. Ini karena kelahiran. Satu lagi itu karena epistemie. Begitu, sekali lagi maaf, saya bukan orang Yunani, jadi kalau salah maaf sedikit lah ya. Nah, ini karena pendidikan, karena belajar teman-teman. Dia bisa mengenal Tuhan. Nah, ini karena pendidikan, karena belajar teman-teman. Dia bisa mengenal Tuhan itu karena apa? Karena mungkin dia sekolah sampai S1, S2 begitu kan, atau S3 gitu. Nah, kita kan tahu kata teologi itu theos, theo itu kan Tuhan, logi itu ilmu. Jadi kalau ke teologi artinya ilmu tentang Tuhan gitu. Nah, dia mungkin belajar dari
pelajaran sehingga dia bisa mengenal Tuhan, begitu. Nah, satu lagi yang saya tahu ya, itu ginosko, teman-teman. Ginosko ini apa? Karena mengalami. Begitu. Mengalami ini contohnya begini. Kalau saya punya teman-temannya seorang dokter. Namanya Dokter Rosa, begitu kan? Dan ada dokter lain juga beberapa teman saya. Tapi saya paling sering berhubungan dengan Dokter Rosa ini. Saya bisa mengenal Dokter Rosa ini. Kenapa? Karena saya sering berhubungan dengan dia. Begitu. Sering telepon dengan dia atau chat dengan dia. Atau mungkin ada seorang dokter macam Bu Rosa ini, dia dikenal oleh pasiennya. Kenapa? Karena Dokter Rosa ini mungkin pernah dia merawat dia. Artinya dia pernah mengalami, begitu. Bukan hanya sekedar tahu, begitu. Kalau tadi karena kelahiran, karena belajar, itu tahu, teman-teman. Tapi belum tentu mengalami, begitu kan? Nah, saya dulu, teman-teman, punya pacar, begitu ya. Karena terlalu seringnya dekat dengan pacar saya ini, kalau mata saya ditutup, begitu. Ada 10 gadis di depan, diacak. Baru saya disuruh tebak, begitu. Saya disuruh tebak, mana pacarmu, begitu. Dari baunya, dari wanginya saja saya bisa tahu itu pacar saya. Kenapa? Karena saya intim dengan dia. Saya mengalami dengan dia, dekat, sering makan, begitu. Bahkan ada beberapa mantan saya, gitu, teman-teman, waktu dulu ya, gitu. Dia ngechat pakai nama nomor lain, begitu. Saya tahu dari tulisannya. Mengapa? Karena saya intim dengan dia, begitu. Saya bukan hanya sekedar tahu. Kalau sekedar tahu itu begini, teman-teman. Saya mungkin mengenal itu Pak Jokowi, gitu kan. Saya tahu dia lahir orang Solo. Saya tahu dia lahir di sini. Saya tahu siapa orang mamanya, gitu. Saya tahu siapa istrinya. Saya tahu berapa anaknya, begitu. Saya tahu, begitu. Tapi apakah Pak Jokowi itu mengenal saya? Belum tentu, teman-teman, gitu kan. Dan dipastikan tidak, begitu kan. Kalau saya pun kepada saya, kamu siapa, begitu. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh Matius 7 ayat 23 tadi, teman-teman. Aku tidak mengenalmu, kata Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak pernah mengalami, tidak pernah intim dengan dia, gitu. Kita hanya sekedar belajar tapi tanpa mengalami. Nah, karena satu contoh lagi, teman-teman ya. Kalau kita biasanya pergi ke pedesaan, begitu kan, di sana ada guru-guru mengajar anak-anak SD, begitu. Dia berkata kepada muridnya ini, anak-anak, ibu kota Indonesia apa? Dia akan menjawab, Jakarta. Betul, Jakarta. Masalahnya ibu ini sudah pernah pergi ke Jakarta atau belum? Nah, dia bisa tahu. Atau macam saya, teman-teman, ibu kota Amerika Serikat apa? Saya bilang Washington. Tapi saya sendiri belum tentu pernah ke sana. Saya tahu, tapi saya belum pernah ke sana. Nah, yang dimaksud dari kata Matius 7 ayat 23 sekali lagi, teman-teman, itu adalah ginosko, yang artinya mengalami. Jadi kalau teman-teman masih bingung, berarti perlu dipertanyakan. Apakah selama ini teman-teman sudah mengalami Tuhan? Mengapa Anda gampang terombang-ambing, begitu kan? Dan anehnya lagi, Anda yang terombang-ambing dengan rupa-rupa pengajaran, Anda menuduh kami ini yang tetap pada pendirian, Anda bilang kami ini mata kami terselubung. Begitu. Anda salah, teman-teman. Begitu. Saya tidak maksud menyalahkan atau menyesat-nyesatkan seseorang, kawan-kawan ya, begitu. Kalau Anda nyaman dengan nama yang baru atau nama yang sebenarnya itu, silahkan. Tapi kalau kami nyaman dengan nama yang selama ini kami kenal, Anda tolong jangan sesat-sesatkan dan menyamakan nama Yesus itu dengan nama Zeus. Nah, kalau Anda tidak mau merayakan Natal, silahkan. Tapi jangan samakan Natal itu dengan pagan, teman-teman. Anda itu terlalu jahat, begitu. Anda dulu mengagung-agungkan dia. Anda dulu dibaptis pakai nama dia. Tapi sekarang Anda ketika ada pelajaran baru, pengajaran baru, Anda mengatakan dia itu Zeus. Anda sungguh jahat, teman-teman. Begitu. Maaf ya. Maaf sekali lagi 10 jari saya minta maaf ini. Saya bukan maksud menyesat-nyesatkan, begitu. Jika Anda nyaman dengan nama yang sekarang ini, silahkan, begitu. Satu lagi, teman-teman. Saya itu punya
selalu melihat begini. Anda mungkin pernah dengar satu lagu, teman-teman. Nah, ini dia lagunya. Coba didengar. Ya, benar. Itu adalah lagu dari Amazing Grace gitu. Lagu ini diciptakan seorang dari Inggris yang bernama John Newton. John Newton ini adalah seorang mantan nahkoda kapal yang menjual budak dari Afrika dan dibawa ke Amerika. Nah, suatu hari dalam perjalanannya dia mengalami badai begitu yang sungguh menakutkan begitu. Kalau Anda pernah baca kisahnya. Nah, di saat itu setelah dia selamat, dia bertobat begitu. Karena sebelumnya dia ini seorang yang pemabuk begitu, walaupun dibesarkan oleh mama yang orangnya religius begitu. Dia sampai rela menjual budak manusia itu dijual ke Amerika sana begitu. Nah, singkat cerita ketika dia selamat, dia menjadi seorang gembala begitu. Nah, setelah dia bertobat, teman-teman, dia menciptakan lagu ini. Lagu ini cukup legendaris dan sepanjang masa, begitu kan? Sampai saat ini banyak dinyanyikan oleh gereja-gereja di seluruh dunia, begitu. Pertanyaan saya, ketika John Newton menciptakan lagu ini, dia terinspirasi pakai nama siapa? Kalau Anda berkata Yesus itu Zeus, berarti lagu yang diciptakan oleh John Newton ini itu dipersembahkan dan dia dapat inspirasi berarti dari Zeus, kan begitu saja. Nah, sekarang saya tanya lagi teman-teman, Anda menyanyikan lagu rohani yang ada di musik Anda, yang ada di handphone Anda, atau yang ada di gereja Anda, itu terinspirasi pakai lagu diciptakan atas nama siapa? Kalau Anda berkata Yesus itu Zeus, Anda berarti menyanyikan satu lagu itu yang diambil dari dewa Zeus. Begitu. Itu aja simpelnya, teman-teman. Begitu. Kok seenaknya Anda berkata itu Yesus itu sama dengan dewa Zeus, tapi Anda menyanyikan lagu yang ada di musik di apa aja di HP Anda, yang ada di memori Anda. Anda hanya mengubah namanya saja, yang tadinya Yesus jadi Yesua, begitu kan? Kenapa nggak Anda ciptakan lagu sendiri aja? Begitu. Kenapa? Gitu kan? Coba dijawab. Kenapa Anda nggak menciptakan lagu sendiri aja? Begitu. Jadi sekali lagi, saya tidak mau mengajak teman-teman ini berantem, tidak. Tidak mau mengajak berdebat, tidak. Sekarang begini saja teman-teman. Sekali lagi saya ingatkan, kalau Anda nyaman dengan nama yang asli menurut Anda, lakukan. Tapi tolong jangan disesat-sesatkan orang yang memanggil nama Yesus, begitu ya. Karena saya sendiri terlalu sering mengalami banyak masalah, teman-teman. Saya pernah sakit, kena kanker, dan dokter bilang itu harus dioperasi. Tapi saya berdoa atas nama Yesus, dan saya sampai saat ini tidak pernah dioperasi. Saya berapa kali mengalami badai di lautan, badai dalam kehidupan, tapi saya masih tetap bertahan. Kenapa? Karena saya memanggil nama Yesus, begitu. Tapi kalau saya gabung dengan teman-teman yang memanggil nama Yesua, saya panggil nama Yesua. Saya tidak pernah mengatakan Yesua itu nama sesembahan lain, tidak. Begitu. Jadi sekali lagi teman-teman, mari kita berdamai. Karena salah satu permintaan dan kerinduan dari Sang Juru Selamat sebelum dia disalib, dia rindu bahwa murid-muridnya ini bersatu.
Begitu teman-teman ya. Sekali lagi saya minta maaf teman-teman ya, kalau pernyataan saya ini menyinggung teman-teman begitu kan. Kalau Anda nggak bisa mengampuni ya perlu dipertanyakan gitu kan. Karena salah satu sifat dari orang Kristen, karakter asli dari orang Kristen itu adalah mengampuni begitu. Jadi saya ini seolah mengancam gitu ya kan. Kalau Anda nggak mengampuni saya berarti Anda nggak Kristen. Enggak, bukan begitu teman-teman. Bercanda kok ya kan. Ya, itulah saudara teman saya. Saudara itu saudara saya begitu. Ketika saya memanggil Bapa kami begitu, seperti doa yang diajarkan oleh Sang Juru Selamat kita, Bapa kami yang di surga begitu. Ketika saya menyebut dia Bapa, teman-teman menyebut dia Bapa, berarti saudara itu saudara saya di alam kekekalan begitu. Dan kita sama-sama memanggil Bapa yang ada di sorga, bukan Bapa yang ada di Washington, atau Bapa yang ada di Jakarta, atau Bapa yang ada di kota-kota lain di Moskow begitu. Tidak, kita memanggil dia dengan sebutan Bapa di sorga. Terima kasih teman-teman, saya mohon maaf kalau ada salah ataupun kritikan saya terlalu agak keras. Shalom, salam Maranatha, Tuhan memberkati.